Saya ingin mengingatkan Anda semua untuk berdoa mengingat situasi dunia saat ini. Akibat perang antara Hamas dan Israel, angka kematian perempuan dan anak-anak Palestina yang tidak bersalah terus meningkat. Cepatnya pergerakan perang yang semakin meningkat dan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh Israel dan negara-negara besar di dunia membuat perang dunia menjadi suatu kenyataan yang akan segera terjadi. Kini, para pemimpin beberapa negara Muslim sudah mulai menyatakan secara terbuka. Begitu pula Rusia, Tiongkok, dan bahkan pengamat Barat menyatakan bahwa cakupan perang ini tengah semakin besar. Jika kebijakan yang bijaksana tidak segera diambil, maka dunia akan hancur. Semuanya telah muncul di berita, dan Anda semua mengetahui situasinya. Oleh karena itu, para Ahmadi harus menekankan diri pada doa. Janganlah menjadi rileks atau santai. Setidaknya ada satu sujud dalam setiap solat, atau setidaknya ada satu sujud dalam salah satu solat yang harus khusus diperuntukkan untuk berdoa terkait keadaan ini. Tidak ada pemimpin di negara barat manapun yang ingin bertindak adil dalam masalah ini, dan mereka juga tidak berani mengatakan apapun. Para Ahmadi tidak boleh berdebat bahwa pemimpin negara manakah yang baik dan mana yang baik. Dan janganlah berbicara menentang kaum muslim, karena ini semua adalah hal yang sia-sia. Selama tidak ada yang memiliki keberanian untuk berupaya mengakhiri perang ini, maka merekalah yang bertanggung jawab mengarahkan dunia menuju kehancuran. Oleh karena itu, seiring dengan memanjatkan doa, Anda harus berupaya menyebarkan pesan ini ke lingkungan sekitar Anda bahwa ketidakadilan harus diakhiri. Jika seorang Ahmadi memiliki hubungan dengan orang lain, maka ia harus menyampaikannya dan menjelaskan hal ini kepada mereka. Inilah keberanian. Inilah standar dalam menaati perintah Allah Ta'ala. Perwakilan pemerintah Israel mengatakan bahwa Hamas telah membunuh warga sipil mereka yang tidak bersalah, sehingga mereka akan membalas dendam. Namun kini balas dendam ini telah melampaui batas. Jumlah korban jiwa warga Palestina telah 4 hingga 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah korban jiwa warga Israel yang dilaporkan. Jika target mereka adalah memberantas Hamas, seperti pengakuan mereka, maka mereka harus berperang langsung dengan Hamas. Mengapa mereka mengikutsertakan perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia? Selain itu, mereka telah merampas hak air, makanan, dan bantuan obat-obatan bagi warga Gaza. Disinilah seluruh pengakuan mereka akan penegakan hak asasi manusia dan aturan perang negara tersebut telah runtuh. Ada beberapa orang yang menaruh perhatian terhadap hal-hal ini. Misalnya baru-baru ini, mantan Presiden Amerika, Obama, mengatakan bahwa meskipun perang harus dilakukan sesuai dengan aturan perang, dan warga sipil tidak boleh dipaksa menanggung ketidakadilan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga angkat bicara mengenai hal ini. Dan pemerintah Israel menyatakan ketidaksenangannya. Para pengusung perdamaian di seluruh dunia, yaitu mereka yang menganggap diri mereka sebagai pejuang terbesar perdamaian, mereka tidak mengatakan apapun untuk mendukung pernyataan Sekretaris Jenderal PBB. Sebaliknya, mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka. Apapun masalahnya, situasinya adalah genting dan terus menjadi semakin genting. Media Barat secara terus-menerus menyebarkan hanya satu sisi berita dan menyajikan sisi lain secara singkat di sudut saja. Misalnya, baru-baru ini, di antara perempuan yang dibebaskan oleh Hamas, ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik selama di penjara. Laporan ini disudutkan oleh mereka. Sementara pernyataan lain bahwa pemenjaraan di bawah Hamas adalah suatu neraka terus-menerus menjadi berita utama. Keadilan menuntut agar seluruh situasi, semua keadaan disajikan secara berimbang sehingga dunia dapat menentukan sendiri siapa yang menindas, siapa yang tertindas,
sejauh mana perang ini diperbolehkan dan kapan harus diakhiri. Oleh karena itu, seluruh keadaan harus diungkapkan kepada dunia, bukan hanya pendapat sepihak. Bagaimanapun, kita harus banyak memusatkan perhatian pada doa. Kita harus berusaha untuk mengakhiri ketidakadilan di lingkungan kita sendiri dengan berdoa. Kita harus berdoa bagi umat Islam yang tertindas, dan agar para pemerintah Muslim mampu menghasilkan rencana yang menyeluruh dan langgang. Seharusnya ada kepedihan tersendiri di hati kita agar umat Islam bisa diringankan dari kesulitan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang meskipun kita menanggung kesulitan dari apa yang ditimbulkan oleh umat Islam lainnya, beliau alaihissalam mengungkapkan perasaan beliau terhadap mereka dengan gubahan berikut. Edil tunis khatirania nigah hedar kahar kunan dawai jab payambaram. Wahai hatiku, perhatikanlah orang-orang ini karena setidaknya mereka mengaku mencintai Nabiku Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntut kita untuk banyak berdoa bagi umat Islam. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita untuk menjalankan hal ini, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada umat Islam dan seluruh dunia.